Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, tugas ini adalah tugas topik 1, Etnosa Sambo pada bagian demonstrasi kontekstual. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yakni Astuti Rahayu dengan NIM E4E123111212, Yuyun Lestari dengan NIM E4E123111261, Muhammad Taufik dengan NIM E4E123111241 dan Ismi Anggraini dengan NIM E4E123111231. Materi pertama terkait dengan ciri dan fungsi budaya akan dijelaskan oleh Yuyun Lestari. Kemudian yang kedua tentang karakter atau khas orang Sasak, Samawan, dan Bujo atau suku Sasambo akan dijelaskan oleh Ismi Anggraini. Materi ketiga, seperti apa saja karakter khas orang Sasak, Samawa, dan Bujo akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik. Materi keempat tentang contoh unsur budaya dari ketiga suku tersebut yang menonjol akan dijelaskan oleh Astuti Rahayu. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu ciri budaya. Yang pertama, budaya bisa dimiliki bersama. Budaya dibentuk dan dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu secara bersama-sama. Yang kedua, budaya berbasis simbol. Budaya juga dapat diketahui dari representasi simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, budaya bersifat adaptif. Kebudayaan tak hanya melanjutkan apa yang telah menjadi kebiasaan suatu komunitas tertentu, akan tetapi juga perlunya memilikinya sebuah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi. Yang keempat, kebudayaan dapat diwariskan. Kebudayaan menjadi salah satu proses interaksi sosial yang bisa dipelajari dan diwariskan. Yang kelima, kebudayaan mempunyai struktur. Kultur universal yang telah dikemukakan unsur-unsurnya dapat dibagi dalam bagian-bagian kecil yang disebut traits kompleks, lalu terbagi dalam traits, dan terbagi dalam item. Yang keenam, kebudayaan mempunyai nilai. Nilai kebudayaan atau culture value adalah relatif, bergantung pada siapa yang memberikan nilai dan alat pengukur apa yang digunakan. Yang ketujuh, kebudayaan mempunyai sifat statis dan dinamis. Kebudayaan dan masyarakat sebenarnya tidak statis 100%, sebab jika hal itu terjadi, sebaiknya dikatakan mati saja. Selanjutnya, kebudayaan dapat dibagi dalam bermacam-macam bidang atau aspek. Ada kebudayaan yang bersifat rohani dan sifatnya kebendaan. Ada kebudayaan darat dan kebudayaan maritim. Dan ada kebudayaan menurut daerah. Semuanya bergantung pada siapa yang membedakannya dan untuk apa itu dilakukan. Poin selanjutnya, kebudayaan dapat diteruskan secara sosial dengan pelajaran. Penerus kebudayaan dapat dilakukan dengan cara horizontal dan vertikal. Penerusan secara horizontal dilakukan terhadap suatu generasi dan biasanya secara lisan. Sedangkan penerus vertikal dilakukan antara generasi dengan jalan melalui tulisan atau literat. Poin selanjutnya, kebudayaan dijabarkan dalam komponen-komponen biologi, psikologi, dan sosiologi. Biologi, psikologi, dan sosiologi merupakan 3 komponen yang membentuk kepribadian manusia. Secara biologis, manusia memiliki sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tuanya, yang diperoleh sewaktu dalam kandungan sebagai kodrat pertama. Bersamaan dengan itu, manusia memiliki sifat-sifat psikologis yang sebagian diperolehnya dari orang tuanya sebagai dasar atau pembawaan. Poin selanjutnya yaitu fungsi budaya. Adapun fungsi budaya yang pertama yaitu sebagai identitas. Budaya merupakan identitas yang menunjukkan pada peradaban suatu masyarakat maupun sebuah negara. Yang kedua, sebagai batas. Budaya bisa menjadi penentu batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok masyarakat atau bangsa satu dengan kelompok lainnya. Yang ketiga, pembentuk perilaku dan sikap. Budaya dalam hal bertindak sebagai sebuah mekanisme yang membuat kendali, memberikan makna, dan menuntun sekaligus membentuk perilaku dan sikap dari sekelompok masyarakat. Selanjutnya, sebagai komitmen.
terdapat budaya yang akan memfasilitasi adanya komitmen atas suatu hal dalam kelompok masyarakat yang bernilai lebih besar dari kepentingan masing-masing individu. Yang terakhir, sebagai media komunikasi. Di dalam budaya terdapat unsur bahasa, baik berupa bahasa lisan maupun tulisan, yang merupakan sebuah sarana komunikasi bagi manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang seperti apa sih budaya yang bisa menjadi nilai di dalam masyarakat suku Sasambo. Jadi, budaya dapat menjadi nilai dalam berbagai bentuk seperti norma sosial, tradisi, keyakinan, dan bahasa. Nilai-nilai budaya yang mempengaruhi cara individu untuk berinteraksi, memandang dunia, dan membuat keputusan, di mana budaya itu dapat menjadi nilai dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bahas pada norma sosial. Pada norma sosial, budaya menentukan norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, dalam beberapa budaya, norma tersebut bisa berupa penghormatan terhadap orang tua atau aturan tentang bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang lain. Termasuk di sini adalah salah satunya adalah tata krama. Kemudian yang kedua yakni tradisi. Nilai-nilai budaya sering tercermin dalam tradisi-tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Misalnya, perayaan hari raya atau ritual keagamaan yang mencerminkan nilai-nilai. Apa saja sih nilai-nilai yang tercermin? Yakni kesatuan keluarga atau penghargaan terhadap leluhur. Lalu bagaimana dengan keyakinan? Baik, kalau keyakinan, di mana budaya juga tercermin dalam keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh anggota masyarakat, baik keyakinan agama, keyakinan moral, atau filosofis yang dapat membentuk nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu budaya. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan dan memperkuat nilai-nilai budaya. Dalam bahasa terdapat frasa atau kata-kata yang mencerminkan nilai-nilai tertentu, serta cara berkomunikasi yang sesuai dengan norma-norma budaya. Semua ini membentuk kerangka nilai-nilai yang menjadi bagian integral dari suatu budaya dan mempengaruhi perilaku serta pemikiran individu dalam masyarakat tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Saya atas nama Muhammad Taufik. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik masyarakat Sasambo, yang mana ada Sasak, Samawa, dan Bojo, di mana tiga provinsi tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Mulai dari Sasak, di mana dia menganut adat Tatas, Tuhu, Trasne, Patu, Patju, Patut, Patuh Karya, Tiok, dan Tata. Sedangkan Samawa yaitu ada Sabalong Samalewa dan Pariri Lema Bariri. Kemudian yang dari Bojo ada Majalak Bodahu dan Gahirawi Pahu. Untuk penjelasannya kita simak ya, yaitu seperti apa saja karakter khas orang Sasak atau orang Sumawa atau orang suku Bojo berdasarkan nilai bahasa yang dijadikan sebagai moto dari masing-masing daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada karakter orang Sasak. Yang pertama yaitu ada tatas. Apa sih itu tatas? Tatas artinya sikap arif, mampu, bijaksana, memiliki pengetahuan dan cara pandang yang berwawasan luas serta jauh ke depan. Kemudian apa itu tuhu? Tuhu artinya rajin bekerja, dinamis dalam bekerja, ulet, sungguh-sungguh dan tidak mengenal putus asa dan memiliki kemauan menjalankan tugas. Kemudian ada trasne. Trasne artinya memiliki budi pekerti luhur, jiwa kasih sayang terhadap sesama, patuh kepada ibu bapa, termasuk kepada guru dan pemimpin atau pemerintah, serta kepada masyarakat dan bangsa. Kemudian ada patuh. Patuh berarti akur, rukun, damai, persaudaraan, dan rasa kebersamaan, serta toleransi, tolong menolong, dan rasa saling memiliki juga saling menghargai.
Kemudian ada patju. Patju memiliki arti rajin, ulet, kerja keras, tidak kenal putus asa, konsisten, kreatif, dan selalu berkarya. Kemudian ada patut. Patut berarti baik, pantas, benar, cocok, wajar, sesuai, dan tawaduk. Kemudian ada patuh karya, yaitu yang berarti tunduk, sami'na watona adalah manusia sejati. Kemudian ada tiok. Tiok berarti tumbuh yang bermakna bahwa menerima anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai modal dasar yang harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir ada tata. Tata berarti atur, bermakna mengelola kehidupan dan segala sumber daya yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan bertanggung jawab pada Tuhan dan generasi yang mendatang, serta untuk membangun kesejahteraan bersama. Tata juga mengandung makna sistem yang dibangun untuk membangun harmoni antara hablum minan nas dan hablum minallah, atau hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Kemudian yang karakteristik orang Sumbawa atau Samawa, yaitu ada Sabalong Samalewa dan Pariri Lema Bariri. Sabalong Samalewa dapat diartikan sebagai semangat untuk selalu ingat, saling membahu, dan peduli terhadap siapapun. Secara umum, makna dari slogan Sabalong Samalewa diartikan sebagai semangat untuk bekerja sama, gotong royong, dan tolong menolong. Kemudian ada Pariri Lema Bariri yang artinya pariri yang berarti menghimpun, memperbaiki, membangun, merawat secara berkesinambungan. Lema yang berarti agar, supaya, atau segera. Bariri yang berarti baik, berguna, bermanfaat, sekaligus sempurna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna dari pariri lema bariri berarti semangat untuk saling membangun dan menjaga daerah. Bukan hanya daerah saja, namun saling membantu satu sama lain agar masyarakat Sumbawa agar menjadi daerah yang maju. Kemudian yang terakhir ada karakteristik orang Bojo. Maja labodahu. Maja adalah orang yang beriman dan bertakwa akan malu kepada Tuhan, kepada manusia dan diri sendiri, dan takut kepada Allah dan juga manusia apabila tidak memenuhi perintah dan larangan agama dan adat yang baik. Kemudian ada nggahi rabibahu, adalah pertama nggahi. Nggahi yang artinya bilang atau mengatakan sesuatu, apa yang dipikirkan dan apa yang dilihat yang dikeluarkan dari mulut seseorang. Kedua, rawi yang artinya perbuatan atau sikap yang hasil dari apa yang mereka katakan terus dapat diaplikasikan langsung melalui sikap dan perbuatan seseorang. Ketiga yaitu kata pahu yang maknanya bentuk atau wujud atau bukti nyata dari apa yang dikatakan atau bicarakan dan langsung dilakukan dengan sikap perbuatan sehingga tidak sia-sia apa yang mereka katakan di hadapan orang lain. Itulah beberapa karakteristik dari masyarakat Sasambo, yaitu Sasak, Samawa, dan Bojo. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Contoh budaya yang menonjol masyarakat Sasambo. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, rumah adat. Yang ketiga, pakaian adat. Yang pertama itu bahasa. Yang suku Sasak memiliki 4 dialek, yaitu dialek Pejanggi, Selaparang, Pujut, dan Petung Bayan. Yang kedua, suku Samawa menggunakan bahasa Sumbawa atau disebut juga suku Sumbawa. Dialek Samawa terdiri dari dialek Samawa, Taliwang, Baturoto atau Batulante, Ropang Suri, Selesek, Lebah, Dado, Jeluar, Tanganam, Geranta, dan Jerue. Yang ketiga, suku Bojo untuk bahasa yang
digunakan yaitu bahasa Ndogo. Yang kedua, rumah adat yang terdiri dari suku Sasak memiliki rumah adat Bale Lumbung. Yang kedua, suku Samawa memiliki istana dalam loka. Yang ketiga, suku Bojo memiliki Umalenge. Yang ketiga, pakaian adat yang terdiri dari suku Sasak memiliki kain tenun berupa lambung dan pegon. Songket khas Sumbawa ini dinamakan kere alang dan lambung pene. Suku Bima memiliki poro, rante, dan pasangi. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang didengarkan dan apa yang dibaca menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.